warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di topik obrolan santai pada sore hari ini, dan mudah-mudahan para warga Muhammadiyah semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik, kita langsung saja. Ini sudah siap pada sore hari ini Bapak Eni Astianto selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, sekaligus beliau adalah seorang orang praktisi hukum. Nah, ini akan seperti beberapa waktu yang lalu kita diskusi mengenai terorisme, kita lanjutkan pada sore hari ini juga mengenai terorisme ya Pak Eni ya. Iya. Harapannya mudah-mudahan masyarakat, terutama warga Muhammadiyah, itu semakin paham apa sih terorisme itu sebetulnya, sehingga kita bisa menghindari, juga justru bisa membuat orang itu menjadi sadar sehingga terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Tapi ada satu hal Pak ini yang membuat kita itu agak gelisah juga sih sebetulnya. Sebetulnya tentang terorisme itu yang menjadi yang dirugikan itu sebetulnya siapa sih? Iya, itu betul tuh. Jadi betul. Jadi seolah-olah sekarang ini kalau ada terorisme itu yang dirugikan hanya kelompok-kelompok tertentu ya, masyarakat tertentu ya, dan diarahkan ke sana. Padahal sebetulnya kalau ada terorisme itu sebagai bangsa itu dirugikan seluruhnya elemen bangsa ya. Ketika Indonesia mau merdeka itu kan Soekarno sendiri itu kan ingin berbangsa ya. Indonesia ini berbangsa, semuanya harus bersatu, merasakan satu sama lain kan itu ya. Jadi yang dirugikan seluruhnya ini ya, bukan hanya kelompok tertentu ya. Saya pun termasuk dirugikan ada terorisme ya, minimal ya ikut takut itu itu kan jadi semua rugi ya itu. Jadi seperti itu Mas Arif. Padahal bayangan saya itu begini Pak Eni, yang namanya teror itu kan bisa dikatakan suatu hal yang menakutkan. Bahkan termasuk hantu gitu kan sebetulnya juga menakutkan. Nah, orang diperlihatkan hantu berarti kan sebetulnya juga diteror itu ya Pak ya. Apalagi bertubi-tubi gitu ya. Nah, ini fenomena semacam ini juga kita juga merasakan betul, sehingga begitu ada penangkapan, kita sudah merasa siapa ini yang ditangkap, itu tetangga saya yang baik ya padahal dan sebagainya. Akhirnya ada ketakutan juga di masyarakat itu kan. Nah, sebetulnya terornya itu sopo toh Pak kan gitu. Selama ini kan menjadi teka-teki ya, Jadi siapa kelompok mana itu, kemudian siapa yang memproduksi gitu. Kalau roti jelas, atau pabriknya itu biasanya di pinggir jalan ya. Malah diperlihatkan ada pabrik roti ya. Tapi kalau ini pabrik teroris ini kan memang tidak bisa terlihat ini ya. Jadi memang seperti ada atau tidaknya itu susah ditebak, tapi ada kan itu. Ya Covid itu Pak. Ya tadi kayak Covid ya. Covid juga begitu. Ada tapi kan susah ditebak itu. Nah, itu jadi kan masuk ke dunia gaib itu. Baik Pak ini, sebetulnya bagaimana sih langkah-langkah pencegahan itu ya, sehingga masyarakat itu bisa lebih aware kan gitu, bisa betul. lebih bagaimana sih cara menangkal, bisa disadari misalnya tentang menggunakan seni budaya betul kan? Itu atau itu memang dijadikan jargon-jargon atau lucon-lucon gitu kan. Jadi gini, itu di dalam ilmu kejahatan ya, ini saya objektif ya. Objektif kejahatan itu ada namanya preventif. Preventif dari satu kriminal. Kemudian yang namanya kejahatan itu bentuknya banyak sekali. Ada terorisme, ada narkoba, kemudian ada klitih. Nah, itu banyak sekali. Nah, kita sebetulnya itu bisa niru narkoba. Narkoba kan musuh dari masyarakat juga kan. Itu kan ada anggarannya, kemudian ada penyuluhan sampai di
tingkat daerah-daerah, malah tingkat kampung, sekolahan. Terus semua orang tahu ini loh yang disebut narkoba, bahayanya seperti ini, kemudian sanksi hukumnya seperti itu semua tahu, kemudian semua bersama-sama memerangi. Akhirnya tingkat kejahatan narkoba relatif bisa dikendalikan ya, tidak ditengarai lah. Ya, tidak mesti dalam artian menjadi nol ya enggak, tetap ada lah. Kemudian contohnya juga klitih itu ya. Klitih itu kan apa? Klitih itu kan kejahatan kekerasan terhadap pelajar juga ya. Ada yang dipedang, ada yang pakai gir, macam-macam ya, sampai berdarah-darah macam-macam. Kemudian masyarakat itu memberontak terhadap kejahatan klitih itu. Kemudian ada yang pentas seni ya, teater ya. Nah, mempertontonkan bahwa ini loh klitih ini meresahkan kota. Nah, kebetulan waktu itu kota Yogyakarta ya. Dan kita ya, Mas Arif dan saya termasuk juga terlibat mengadakan pementasan itu ya, pementasan anti klitih itu judulnya waktu itu ya. Artinya memberikan pemandangan pada masyarakat bahwa klitih itu meresahkan masyarakat, merugikan masa depan pelajarnya dan macam-macam. Nah, kemudian masyarakat melawan bersama-sama klitih itu waktu itu. Nah, terus sekarang ya relatif ada perasaan di masyarakat kalau anaknya klitih itu bukan kebanggaan. Jadi anak bisa medang temennya itu bukan kebanggaan lagi. Nah, mereka jadi malu, dibuat sanksi sosial bahwa nek masuk geng klitih itu bukan nilai yang positif. Nah, akhirnya kan berkurang. Nah, mungkin teror juga bisa seperti itu, ada penyuluhan, ada pentas-pentas anti teror gitu, dengan cara-cara seniman-seniman seniman-seniman dilibatkan. Nah, insya Allah juga ada norma-norma yang berkembang masyarakat, kemudian akan malu juga orang yang terlibat di teroris itu, malu. Nah, ada sanksi sosial ya. Problemnya itu begini Pak, sehingga pada saat kita melihat ada terorisme begitu, kemudian ada penanganan atau mungkin anti teror. Kalau seperti narkoba itu kan jelas Pak, itu sentuhannya ke masyarakat, ada sosialisasinya, ada penyuluhannya kan begitu. Nah, sementara untuk yang ini tadi terorisme itu, ini kan kita kan belum belum banyak melihat, belum terlihat gitu. Belum terlihat, sehingga masyarakat itu masih bingung sebetulnya yang dikatakan teroris itu yang seperti apa kan gitu kan. Itu kalau di dalam dunia kejahatan kan ada dua. Preventif, represif ya. Represif itu penangkapan ya. Kalau preventif yang tadi saya katakan gerakan-gerakan masyarakat itu ya. Nah, itu belum itu tidak tahu apakah tidak ada anggaran atau belum menjadi fokus ya. Nah, tapi yang jelas yang terasa itu represifnya. Artinya sekarang itu sudah mulai ada penangkapan, frekuensinya juga banyak ya, dan penegakan hukum. Jadi pendekatan hukumnya masih formal. Nah, jadi seperti itu Mas Arif ya. Jadi dari sudut itu memang perlu perlu ada perbaikan. Mungkin Mas Arif bisa bisa mengusulkan sebagai seniman, kamu diajak berperan memerangi teroris. Iya saya juga anti terorisme gitu mungkin ya, dan mudah-mudahan Mas Arif CS itu ya didengar ya, atau seniman-seniman itu bisa didengar. Sebab kemarin itu kan juga seniman itu kan juga ada kampanye vaksin, divaksin semuanya seniman-seniman. Itu berarti kan juga seniman itu berperan juga terhadap pemberantasan orang takut terhadap vaksin kan? Nah, ini saya kira juga bisa itu seniman dilibatkan anti terorisme. Baik Pak ini. Nah, kemudian ini Pak ini yang bisa kita cermati juga, ini kadang dunia terorisme itu kan sudah bersinggungan langsung dengan salah satu agama. Seolah-olah itu agama dominan di situ ya. Kalau seolah-olah kan nanti semacam labelisasi bahwa agama ini identik dengan teroris kan.
teroris itu bisa karena agama, bisa karena ekonomi, bisa karena politik gitu ya. Dan juga bentuknya banyak juga kan. Artinya yang diserang ya mungkin tempat publik, ada macam-macam sebetulnya kan. Ada tempat gedung, ada tempat ibadah, ya macam-macam sebetulnya loh. Kalau teror ya. Makanya ini kan jadi agak gimana gitu lah, agak timpang atau agak gimana itu ketika kita berbicara teroris dan kita berbicara agama khususnya Islam, kan jelas itu sebetulnya agama Islam menentang sekali tentang terorisme. Ancam mengancam itu kan tidak boleh tuh Pak. Apalagi sampai bunuh-membunuh itu kan tidak boleh. Itu bertentangan sebetulnya kan. Tapi kan stigmanya yang dilabelkan itu kan seolah-olah begitu, seolah-olah Islam adalah teroris. Ini kan itu yang artinya perlu ada kerjasama atau mengambil peran seorang dai atau apa yang sedang menghasilkan itu. Itu Mas Arif, itu perlu kerjasama antar agama, kaum agamawan. Nah sekarang itu harusnya kalau bangsa Indonesia, kalau kita berbangsa itu yang dikembangkan disebut kaum agamawan. Nah itu yang harus ditonjolkan. Kaum agamawan itu pengertiannya adalah kelompok agama-agama yang satu sama lain itu saling bantu-membantu, saling menciptakan kedamaian, saling bertemu dari hati ke hati, saling mengontrol satu ke satu dengan yang lainnya, baik ngontrol tentang tempat ibadahnya masing-masing maupun juga ngontrol terhadap tingkah laku daripada umatnya masing-masing. Nah itu sebetulnya, tapi selama ini kemungkinan kan mungkin agamawan ini masih bentuknya pertemuan-pertemuan itu mungkin belum tuntas ya, masih belum hati ke hati, mungkin masih formalitas ya, formalitas, kuantitatifnya juga masih belum maksimal. Kuantitas itu banyaknya, apalagi kualitas pembicaraannya itu mungkin juga belum, sehingga juga belum menyatu betul ya. Makanya masih terkaget-kaget kalau ada misalnya di suatu tempat ibadah kena masalah sedikit itu terus kena suara dari luar dihembus-hembuskan, kemudian yang kena tempat ibadah itu juga percaya saja karena memang koordinasi dan sebagainya kurang. Yang sekarang yang terjadi Mas Arif, ini saya umpamakan seperti seperti seseorang di jalan raya tertabrak motor, motor, tapi dia itu pas minggu terus tabrak motor, terus langsung pingsan. Anda tahu yang nabrak itu siapa? Nah, Anda tahu siapa? Ketika ditanya, ya nabrak siapa? Oh, saya tidak tahu, pingsan. Nah, tapi suara di media sosial dan sebagainya dan lain-lain itu, wah itu yang nabrak itu gitu ya. Padahal nggak tahu Pak ya. Padahal dia tidak tahu itu. Atau mungkin juga sengaja biar yang dituduh itu yang nabrak misalnya kan gitu ya. Bingungnya banyak masalahnya. Sementara korban saking bingungnya itu akhirnya ngamini saja kan. Itu sesuai dengan teori bahwa semua itu kalau dicekokkan terus-menerus, dicekok itu kayak jamu itu loh. Kalau diomongi terus-menerus bahwa kamu itu yang mukul A, kamu itu yang mukul A, sampai 1000 kali yang itu salah menjadi benar, karena sudah tidak bisa mengelak. Nah itu yang terjadi seperti itulah sekarang itu ya. Nah makanya itu ada pertemuan itu yang frekuensinya diperbanyak, itu saya kira perlu lah. Apalagi pasca. Nah apalagi kalau pasca terjadi sesuatu di suatu tempat ibadah, saya kira harus segera merapat ya. Dan juga kaum agamawan setempat itu terus berbicara bersama-sama bahwa ini yang terjadi sebetulnya gini, merekonstruksi, kemudian berkesimpulan kaum agamawan ini yang melakukan adalah ini gitu. Ya, jangan sampai malah yang komentar malah Mas Arif nanti. Ayo, nggak nyambung lah ya. Nggak nyambung.
Baik Pak ini karena keterbatasan waktu saja sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita bicarakan berkaitan dengan terorisme dan kaitannya juga yang ada di Yogyakarta karena beberapa tempat sudah mulai ini dirambah dimasuki dan ada penangkapan di wilayah Yogyakarta ini juga turut perlu kita cermati juga gitu Pak ini. Baik warga Muhammadiyah semua silahkan nanti di subscribe and like sehingga kita bisa berkembang lebih jauh untuk diskusi-diskusi obrolan santai ini dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu mampu membuka wacana, membuka gambaran tapi secara rileks, tidak terperlu dengan yang menggurui dan lain sebagainya. Gitu Pak ini. Untuk sore hari ini mungkin sampai di situ dulu. Nanti kita sambung khusus tentang Jogja dengan terorisme nggih. Ya, baik, terima kasih untuk warga Muhammadiyah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.